Oke, yang ini saya tanyakan begini. Tadi kan kalau tadi kita tidak sepakat ya, kayak bukan Tita. Tadi Iya, saya tidak sepakat, saya tidak sepakat. Yang pertanyaan ingin saya tanyakan pertama, apakah memang kalau itu terserah Kak Banu ya mempersepsikannya. Iya iyalah Mbak, nggak usah diperjelas itu. Saya sedang mengambil garis bawahnya gitu Iya, ya. iya, iya. Yang penting tadi kan Kak Banu menjelaskan bahwa moral itu atau kritikan tadi itu berbau politis gitu ya. Iya. Apakah memang begini? Dalam sebagai warga negara kita kan diberi kebebasan berekspresi. Yes. Ekspresi itu entah dikelompokkan baik dalam politis atau kritik terhadap negara dan lain sebagainya. Apakah memang setiap kritikan, saya ini menanggapi yang Kak Banu ya. Yeah. Apakah memang setiap kalau menurut Kak Banu itu berbau politis sehingga seolah-olah kritikan itu tidak sesuai tempatnya? Apakah memang ada batas? Kita tahu bahwa seni ekspresi bahkan tidak hanya dalam mural ya, di grafiti, lagu-lagu dan lain sebagainya, semuanya syarat dengan kepentingan-kepentingan, tentunya juga sebagai kritik. Atau apakah memang kita harus mematuhi kritik-kritik itu? Misalnya dengan salah satu yang Kak Banu sebut tadi, kita harus memperhatikan bagaimana masyarakat, kita harus menghargai orang lain. Lalu bagaimana kritik dalam seni itu seharusnya gitu? Jika memang ekspresi-ekspresi yang seperti itu seolah-olah tidak benar gitu. Kalau kita melihat sudut pandang seni bebas. Nah itu mungkin Belum iya, selesai. Kalau kita mau pakai satu perspektif saja kan, masalahnya kita berada di masyarakat multikultural dan konsekuensi dasar yang ada pada masyarakat multikultural itu pasti multi perspektif, dan bagaimana multi perspektif itu dibenturkan antara satu sama lainnya tetap ada di tangan kebijakan politik, karena memang kita negara hukum, ada di tangan hukum lah gitu ya. Jadi kalau secara seni gini aja, agar kita tidak terjebak pada suatu kubu-kubuan mengenai permasalahan ini, kita berikan analogi, bukan analogi mungkin ya, contoh bagaimana di Prancis sana ada seseorang yang menggambarkan mural Nabi Muhammad. Oke ya. Bagaimana respon kita? Nah, dan itu menyebabkan suatu pembunuhan kan? Yang menggambar itu yang kayaknya sih. Yang dikecam kayaknya, lupa ya. Apa yang dibunuh juga ya? Dibunuh kayaknya ya. Kayaknya enggak dibunuh, enggak dikecam. Oh, itu yang yang dibunuh itu yang apa? Lain. Yang mengatakan Nabi Muhammad ya. Guru di Prancis waktu itu, saya lupa. Guru yang mengatakan bahwa apa itu lupa. Oh iya ada. Tapi ternyata sekarang setelah ditelusuri kan itu salah kan? Iya. Itu ini ada. Jadi intinya itu membuat suatu distabilitas sosial politik masyarakat Muslim khususnya mengenai gambar mural itu, karikatur, lebih kepada karikatur Nabi Muhammad. Nah, itu kalau kita melihat dari perspektif seni, umat Islam melepaskan nilai-nilai moralnya sebagai umat Islam dan menggunakan perspektif seni, nggak akan ada masalah, karena memang kebebasan dia untuk mencapaikan karyanya dalam suatu bentuk karya seni. Tapi apakah saat karya seni itu dipublish, ditunjukkan, di show up, apakah semua orang bisa menerima? Nah, ini ada perhitungan akibat politik. Tapi kan sosial budaya. Maksudnya kalau kita bicara tadi kan mencontohkannya di Prancis ya. Kita tahu bahwa di Prancis dengan di Indonesia kita memiliki sebentar dulu. Gini, Mbak. Bukan saya dapat maksudnya sampean. Ini ada ketidaksesuaian mungkin karena Prancis dan Indonesia adalah sangat yang jauh, sosial budayanya sangat jauh, tapi titik poinnya bukan di situ karena ini hanya sebagai contoh. Yang menjadi dasar dari pendapat ini adalah apa itu? Bagaimana karya seni itu ada? Apakah benar-benar pure karena seni? Apakah hanya untuk menghina? Tapi makanya motif dasar dari suatu itu harus didalami dulu. Nah, begini Kak, saya tanya ini ya Kak. Kakak kan pernah terjun ya di dunia grafiti lah, atau pernah menjadi drifter. Yang saya tanyakan adalah ketika mengambil contoh tentang karikatur Nabi Muhammad di situ kan, itu kan menyinggung sara ya dalam aspek agama gitu ya, menyinggung adalah tokoh agama. Cuma sekali lagi apakah dan itu kalau dalam agama kita tidak pernah menggambarkan sosok Nabi kita gitu ya. Makanya itu yang dikecam karena itu membuat karikatur seolah-olah dapat lagi dalam bentuk manusia begitu kan. Tapi sekali lagi jika kita tarik dalam mural yang kemarin sempat rame,
itu kan kita tidak melihat, kalau katanya Kak Banu tadi bahwa moral itu punya banyak makna gitu kan. Punya banyak makna, punya banyak perspektif, banyak orang yang melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah dengan orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan politis tertentu itu bisa bebas dari kritikan gitu? Apakah ada aspek kita harus ada sopan santun dalam mengekspresikan apa yang seharusnya menjadi kritikan, padahal seni pun itu punya banyak makna begitu. Begini Mbak, seni itu emang punya banyak makna ya. Kita bebas memaknai apa saja, tapi tetap makna yang paling holistik menjadi dasar dari makna pemaknaan yang lainnya. Yang lainnya mah minggat, makna umum yang ada. Nah iya, Ya gini, sehingga gini. Iya gimana. Jadi kalau kita tarik tentang karena itu moralnya Nabi Muhammad, itu variabel pendukung, variabel mendasarnya, bagaimana moral itu dibentuk, itu hadir karena untuk apa? Apakah gini? Kalau saya pas ingat ke Mbak, ingat ke puisinya Taufik Ismail, Bapak Taufik Ismail tentang Gimana? mengkritik itu boleh asal membangun. Membangun itu boleh asal mengkritik dan lain sebagainya, permainan kata tentang itu. Mengkritik itu boleh asal membangun, kan gitu kan ya? Premis awalnya, tapi karena memang di puisi itu diulang-ulang berkali-kali seakan-akan memang kritikan tidak harus membangun dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita memaknai suatu kritikan? Apakah kritikan itu diperbolehkan melalui penghinaan, kayak gitu? Kalau ini ada variabel penghinaan, Penghinaan itu pun Kak begini. Kalau tidak ada variabel penghinaan, maka yang hadir di sini adalah variabel politik. Karena saat Jokowi Bapak Presiden kita dalam masalah ini yang dikritik adalah kebijakannya terkait masalah pandemi COVID-19, yang menjadi variabel politik di sini ada bukan variabel politik nasional. Nah, yang menjadi goreng-gorengan di tengah masyarakat kita itu penghapusan itu dijadikan sebagai suatu variabel politik nasional kita dalam meningkatkan atau menjatuhkan suatu elektabilitas dari masyarakat. Akan tetapi belum selesai, Pak. Nah, akan tetapi ranah politik yang ada pada saat ini, kenapa saya setuju dengan kebijakan Bapak Polisi adalah kesadaran politik yang sudah tingkat makro, kesadaran politik yang sudah bagaimana menggambarkan wajah Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19, dan ini sangat tidak moralis apabila dikaitkan dengan politik nasional. Sebenarnya ini sih, sudah ya Kak ya? Iya. Kita ini ya, biar tidak terkesan kita memotong pembicaraan gitu ya. Iya, nggak apa-apa sih, memang harus memotong, kalau nggak memotong nggak seru. Enggak gitu ya, karena kita memberi kesempatan gitu ya. Cuma sekali lagi begini, kita memandang, saya melihat orientasi ke Banu luas gitu ya. Kita melihat bahwa dampak, bahwa kadang isu-isu seperti itu tak ditarik dalam aspek-aspek politik begitu. Cuma sekali lagi begini, jika kita melihat fenomena itu, yang tergambar adalah ketika misalnya moral itu tadi kan ada aspek variabel penghinaan gitu. Untuk variabel penghinaan pun itu kan kadang ada beberapa orang kita tahu bahwa mengenai ujaran kebencian misalnya itu masih belum jelas gitu kan. Karena kita menyinggung misalnya kita menyinggung orang tertentu, dia masa terhina atau tidak? Atau kadang ketika kita menyinggung posisi kita sebagai penduduk atau kita sebagai yang dipimpin misalnya, kita menggambar yang seperti ini dengan makna yang berbeda. Jika orang memiliki makna yang berbeda atau makna yang negatif, apakah itu menjadi kesalahan dari yang menggambar? Padahal itu kita tahu bahwa kita hidup di negara yang multi perspektif, bisa jadi itu melihat sesuatu yang positif. Dan kalau kita melihat fenomena seperti itu, kita lihat jangan-jangan ketika seseorang sudah ingin mengkritik gitu ya, mengkritik dengan moral, apakah jangan-jangan itu sudah jalan terakhir karena aktivitas alternatif yang lain itu tidak ampuh begitu. Seperti katanya Kak Banu tadi, kode-kode yang disampaikan di masa lalu menggunakan grafiti, kenapa? Karena itu lebih memusatkan perhatian bahwa ada yang sedang tidak baik-baik saja begitu. Jangan-jangan ke sana gitu kan. Kalau ditarik ke aspek politik, semuanya pasti ada yang mengambil kesempatan di balik kesempitan gitu kan. Enggak dalam juga sih. Gitu kan. Tapi kalau gitu. dari apa yang sampean jelaskan dari barusan, biasanya kalau kita akan berbicara, polisi akan berkata jelaskan itu di kantor polisi. Dengan apa tadi? Jelaskan itu di kantor polisi. Karena polisi nggak mau bermain dengan hal-hal yang berbau multi perspektif, multi apa dan lain sebagainya. Kita melihat bagaimana apa ya? Itu istilahnya kalau dalam apa ya, air itu ngalah atas
Jangan pakai bahasa Madura kan. Apa ya? Kasihan teman-teman yang dari luar negeri dari luar. Iya, apa itu bahasa Indonesia? Ayo. Oh, iya. Ambil gimana? Ambil unsur paling formal aja. Kalau dalam bahasa Kayaknya hukum, mungkin karena hukum tidak akan menghukumi hal-hal yang tidak jelas. Iya, saya paham. Tapi sudah kalau ada hal-hal yang terindikasi serong, ini tidak jelas loh, serong. Sebenarnya mereka kan tidak dihukum, cuma dihapus ya, nggak dihukum, cuma dihapus. Karena memang hukum tidak bisa menghukumi hal yang tidak jelas, yang tidak konkret. Tapi kalau sudah yang memang terindikasi serong, kan jelas sekali. Terindikasi Serong sudah, nyerempet gitu iya ya. nyerempet sudah, serong. Ya memang harus sudah ya, seperti itu. Ada sanksi tidak secara hukum dan saya rasa itu juga bukan sanksi, cuma itu adalah bagaimana aksi, bukan aksi tindakan yang diberikan oleh pihak kepolisian bagaimana menjaga marwah dari presiden. Karena apakah marwah mereka presiden itu bukan Jokowi. Oh iya. Kita tidak melihat itu sebagai Jokowi. Kita melihat itu sebagai presiden. Apakah kritikan itu sudah tidak efektif dan lain sebagainya? Kita mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat gitu kan ya. Iya. Nah, apakah Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak efektif dalam ini? Sebenarnya gini, kalau kita melihat penyakit kronis yang ada di tubuh masyarakat kita pada masa pandemi COVID-19, mereka hanya tahu mengkritik. Bayangkan. Kan namanya juga, gini. juga warga negara, kita yang menggaji mereka, wajar dong kalau dikritik. Bukan masalah seperti itunya, Mbak. Maksudnya, apakah kritikan yang mereka bangun itu adalah rasional? Seperti kritikan dalam undang-undang ya. Dalam undang-undang itu saat terjadi lockdown, maka negara wajib menanggung biaya kehidupan masyarakatnya. Tapi apakah hukum itu rasional untuk diterapkan di Indonesia? Masalahnya tidak, karena ada suatu pengakuan dari Menteri Sosial, dari Bu Risma, bahwa negara tidak bisa memberi makan. Nah, kalau sudah ini bukan pesimisme dari pemerintahan kita, ini objektifikasi bahwa memang negara kita dengan negara yang semiskin ini, kan kaya itu cuma pos-aposan. Kita kan miskin. Negara kita itu miskin. Negara kita yang semiskin ini dengan jumlah penduduk yang sebanyak ini, rasionalisasi dalam memberikan jaminan makanan itu macam apa? Nggak bisa. Tapi apakah itu harus dikatakan? Gitu? Sebagai maksudnya harus dijelaskan. Bukan masalah harus disampaikan ke dunia internasional bahwa kita tidak mampu. Nah, tidak perlu, kita maka kan bicara dalam itu negeri, gitu enggak. Karena variabel yang membenarkan ini adalah variabel bagaimana kita menampakkan penanggulangan COVID-19 ke kancah dunia internasional. Karena dalam penanggulangan ini musuh kita bukan musuh-musuh politik. Bahkan kalau kita melihat Cina sampai saat ini menolak dilakukan penelitian apakah virus ini berasal dari lab kebocoran Cina, berbahaya. Mereka menolak, padahal ini kepentingan umat manusia secara umum. Cuma karena ada variabel politik yang lebih besar di situ, yang berbahaya kepada eksistensi negara mereka, yang berbahaya bagi nama baik Republik Rakyat Cina, mereka akan menolak dengan sangat tegas. Bahkan karena penolakan itu WHO tidak bisa berbuat apa-apa dalam melakukan penelitian di sana. Jadi memang kalau saya melihat dari romantisme bagaimana kita mengkritik pemerintahan kita, saya melihat romantisme pemerintahan Soekarno pada saat Orde Baru. Karena Soeharto, saya bilang Soekarno ya. Soeharto pada masa pemerintahan Orde Baru. Harusnya sudah ada perspektif yang sudah bergeser dari seperti itu. Karena itu sudah kronis loh, sama kayak sampean dengan saya sebagai mahasiswa. Banyak teman-teman kita yang nggak bisa lepas dari itu. Sehingga seperti ini, Mbak. Anak muda itu pikirannya bagaimana dia keren. Cara keren paling simpel apa? Mengkritik pemerintahan. Oh, wah kan, tapi enggak, bukan, tapi seperti itu kan, Potong dulu. Tapi kamu motong. Maksudnya gini, itu kan banyak ya, maksudnya biar beruntut ya, karena tadi Kak Banu sudah menyinggung banyak, biar bisa saya jelaskan, Kok bisa dijelaskan?
Saya tanggapi. Emang tadi kita sudah debat, diralat. sampean bertanya bukan Iya, mendebat. makanya sebelum pertanyaan saya Ya itu udah kita mulai perdebatan. Oke. enggak, sini satu presenter ya. Satu presenter Simposium Nggak Today suka yang debat terbuka sama dan responsif ya. Jadi supaya saya bisa merespon, makanya pelan-pelan gitu kan, karena terlalu luas tadi panjang. Saya bertanya begini. Memang tadi yang pertama kali disinggung oleh Kak Banu adalah ketika kritik itu harusnya membangun gitu ya. Seperti dan contoh seperti tadi mengenai lockdown, apa namanya lagi, karantina wilayah gitu kan. Itu yang kemarin sempat rame juga di awal-awal pandemi. Cuma sekali lagi begini, masyarakat kita itu kan multikultural, itu yang perlu kita Ya, garis terus? bawahi gitu ya. Dan mereka punya cara lain untuk mengkritik. Dan kita berasal dari beberapa latar belakang yang berbeda. Ada yang latar belakang sastrawan misalnya, ada yang Ya, latar tapi belakang. enggak, Mbak. Tapi bentar dulu. Kak. begini. Bentar dulu. Sebentar. Sebentar dulu. Enggak, gini. Bentar belum. Saya belum nyampe ke intinya. Oh, Biar belum. jelas Ya, gitu ya, ya. ya. Biar jelas. Supaya tidak abstrak. Ya silakan. Tadi kan kita berasal dari beberapa latar belakang yang berbeda, sehingga kritik itu muncul dengan cara mereka sendiri. Memang benar bahwa ada yang namanya badan perwakilan. Cuman jika itu tidak mewakili dari apa yang benar-benar dirasakan. Bahasa bentar mahasiswa dulu. sekali ya. Iya, memang seperti itu. Ya sudah. Saya juga mahasiswa. Ini beda ya, saya maba. Iya. Terus saja. Bagaimana tadi ya? Tidak Ah, mewakili, kemana tadi? Oh, tidak tidak mewakili mewakili. bahasa mahasiswa sekali. Tidak mewakili misalnya ada yang dari sastrawan, mereka menggunakan cara-cara itu gitu kan untuk mengkritik, dan posisinya memang orang-orang yang berada atau yang menduduki jabatan-jabatan politis lah, jabatan politis. Mereka mengandung konsekuensi bahwa jabatan-jabatan itu perlu untuk dikritik sebagai evaluasi ke mereka gitu kan. Apakah kenapa kita harus membangun dan lain sebagainya? Kita memberikan kritik, memberikan permasalahan supaya nanti dibahas di sana dan bisa diberikan solusinya. Kalau misalkan kita bisa memberikan solusi dan lain sebagainya, maka akan selesai permasalahan di bawah gitu kan. Maksudnya kadang masyarakat itu menggunakan cara-cara lain, misalnya baik dalam bentuk lagu-lagu, misalnya dari yang musisi, ada yang dalam bentuk lukisan gitu ya, ada yang dalam bentuk apa misalnya kalau jurnalis ya tulisan dan lain sebagainya, bahkan ada yang lewat media-media sosial. Dan kadang kita kan misalnya kalau kita angkat ke media sosial, kita sudah dipagari dengan UU ITE gitu ya. Sedangkan mungkin alternatif lain yang itu menurut mereka lebih bebas itu adalah dengan lukisan-lukisan tadi. Kenapa? Karena itu mewakili kegelisahan mereka. Kalau misalkan tadi orang-orang masyarakat masa ini, saya sebagai ini ya mewakili beberapa ini ya. Jadi ini bukan Jadi DPR nih. bukan DPR. Kok mewakili? Salah. Kan DPR tidak semuanya harus mewakili rakyat. Kita tidak mewakili rakyat. Oh, mewakili siapa? netizen. Oke.